Sabtu 28 Februari 2026, dunia lagi dibikin jantungan abis. Gimana enggak? Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, baru aja napak kaki di tanah air tanggal 27 Februari kemarin setelah touring diplomasi dari Amerika Serikat sampai ke Timur Tengah, Yordania dan Abu Dhabi. Belum juga hilang jet lag-nya. Bam! Ya Allah! Hari ini pecah perang gede. Amerika Serikat dan Israel resmi melancarkan serangan gabungan ke Iran, dan Iran pun langsung balas hantam pangkalan militer AS. Pasti banyak banget dari kalian yang nanya, Bang, ini kebetulan doang apa Pak Prabowo udah tahu duluan sih bakal ada perang? Buat kalian yang mikir ini murni kebetulan aja, hold your horses bro. Di dunia geopolitik level dewa, nyaris nggak ada yang namanya kebetulan. Lawatan Presiden Prabowo dari 18 sampai 26 Februari 2026 itu ibarat langkah catur seorang Grandmaster. Mari kita beda alasannya kenapa ini bukan kebetulan, melainkan sebuah taktik mitigasi cerdas. Pertama, insting jenderal dan bocoran intelijen tingkat tinggi. Pak Prabowo itu bukan cuma politisi, beliau itu mantan jenderal dengan insting intelijen yang tajam. Sebelum perang ini meledak, perundingan nuklir antara AS dan Iran di Jenewa, Swiss itu udah kelihatan buntu alias gagal total. Intelijen dunia, termasuk Indonesia, pasti udah mencium bau mesiu ini bakal meledak. Makanya, lawatan ke luar negeri kemarin itu bukan buat jalan-jalan santai, melainkan misi inspeksi badai sebelum badainya beneran datang. Kedua, pertemuan dengan Donald Trump di AS, baca arah angin ya. Di Amerika, Pak Prabowo nggak cuma ngomongin ekonomi, tapi hadir langsung di konferensi tingkat tinggi atau KTT Board of Peace Perdana. Di situ, beliau bahkan mengkaji 20 poin gagasan perdamaian dari Presiden AS Donald Trump. Posisi AS jelas, Trump mendukung penuh serangan untuk menghancurkan ancaman dari Iran. Dengan ketemu langsung, Prabowo udah tahu persis tombol apa yang bakal ditekan sama Amerika dan Israel jika perundingan Jenewa gagal. Nah, setelah paham rencana AS, Prabowo langsung meluncur ke kawasan yang bakal jadi ring tinju, Timur Tengah. Beliau ketemu Raja Abdullah II di Yordania dan Presiden MBZ di Abu Dhabi. Kenapa dua negara ini? Yordania itu tetangga persisnya Israel yang selalu kena imbas, dan UEA itu pusat gravitasi ekonomi di Teluk. Lawatan ini adalah seatbelt diplomasi, alias pasang sabuk pengaman buat mastiin kepentingan Indonesia aman, investasi nggak kabur, dan paling penting, siap-siap skenario terburuk buat evakuasi WNI kita yang ada di sana. Dan yang ketiga, Prabowo mengambil posisi sang juru damai, the peacemaker. Nah, ini yang paling badass dari kebijakan luar negeri kita sekarang. Begitu rudal-rudal berterbangan, apakah Indonesia diam? Enggak. Kementerian Luar Negeri langsung rilis statement tegas, menyesalkan gagalnya diplomasi dan minta semua ngerem. Dan gilanya lagi, Pak Prabowo dengan berani menawarkan diri siap terbang langsung ke Teheran, Iran untuk jadi mediator atau fasilitator dialog kalau kedua belah pihak setuju. Ini nunjukin kalau Indonesia mempraktikkan politik bebas aktif level pro. Kita temenan sama AS di Board of Peace, tapi kita juga punya wibawa untuk datang ke kandang Iran nawarin perdamaian. Kesimpulannya, Sobat Geopolitik, perang AS Israel versus Iran hari ini emang udah diambang pintu sejak beberapa minggu terakhir. Lawatan maraton Presiden Prabowo kemarin adalah langkah preemptif atau antisipasi tingkat dewa. Beliau keliling dunia buat mastiin, pas perang ini pecah, Indonesia nggak kaget. Ekonomi kita udah dipagari kerja sama baru, nasib WNI udah dikoordinasikan, dan Indonesia punya positioning yang kuat di mata dunia bukan sebagai penonton, tapi sebagai wasit pembawa damai. Bangga nggak tuh? Situasi kedepannya bakal makin ngeri-ngeri sedap. Apakah Iran bakal membalas lebih ganas? Ataukah tawaran mediasi Prabowo bakal diterima dan menyelamatkan dunia dari Perang Dunia Ketiga? Kita pantau terus.